Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu NIPKU dan apa bedanya dengan NPWP cabang ya. Jadi beberapa hari terakhir kadang ada pertanyaan, NIPKU ini apa sih Pak? Kemudian juga fungsinya untuk apa, dan bagaimana dengan status PKP cabang, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Apakah harus dicabut ya, nanti ada kaitannya ya. Jadi kita coba lihat nih apa perbedaan antara NIPKU, NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Baik, sebelum itu kita lihat dulu FAQ-nya nih. Apa itu NIPKU dan bedanya dengan NPWP cabang, kemudian apakah NPWP cabang masih dapat digunakan. Jadi kita harus paham dulu NPWP itu apa. Jadi NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang merupakan identitas utama yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan serta kebutuhan administrasi pajak lainnya ya. Jadi NPWP itu seperti itu, nomor identitas utama. Nah, kemudian NPWP cabang atau 15 digit ya, itu diberikan untuk tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan berfungsi sama juga untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas cabang tersebut seperti pembuatan bukti potong, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT massa. Jadi NPWP cabang itu NPWP yang diberikan untuk cabang dari NPWP pusat yang bisa melakukan beberapa kewajiban perpajakan seperti tadi pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan SPT massa. Nah, NIPKU apa? Jadi NIPKU itu adalah singkatan dari nomor identitas tempat kegiatan usaha. Terdiri dari 22 digit ya. Jadi NIPKU itu terdiri dari 22 digit. Jadi sekarang di format pencantuman NPWP itu sudah ada NPWP 15, kemudian ada NPWP 16 dan juga sudah ada NIPKU. Jadi NIPKU itu terdiri dari 22 digit, yang 16 digit awalnya merupakan NPWP, PWP pusat, PWP 16, kemudian ditambah dengan 6 digit nomor urut. Nah, nomor urut ini menunjukkan apa? Jadi nomor urut ini menunjukkan nomor untuk mengidentifikasi alamat ya. Jadi bisa berupa tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak yang berbeda dengan alamat NPWP pusatnya. Nah, perbedaannya adalah dia tidak memiliki kewajiban pajak yang berbeda atau tanpa memiliki kewajiban pajak terpisah dengan NPWP pusatnya. Jadi nanti ketika NPWP 16 digit sudah diberlakukan, kemudian juga sistem kontak juga sudah diberlakukan, maka semuanya menjadi NPWP pusat. Jadi tidak ada lagi NPWP cabang. Yang ada adalah NIPKU. Nah, tempat kegiatan usaha yang berbeda tadi dari tempat kedudukan dari pusatnya itu dapat berupa lokasi usaha, kantor cabang, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, atau tempat kegiatan usaha yang sejenis. Jadi tidak mengenal lagi hanya kantor ya, tapi banyak atau bisa berupa berbagai macam bentuk ya. Tadi bisa kantor perwakilan, gudang, tercabang, unit pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk instansi pemerintah itu juga ada sistem seperti ini, tapi dan itu ada namanya subunit, dan subunit ini sebenarnya sudah berlaku ya, sudah jalan. Misalnya di beberapa instansi yang memang punya subunit, misalnya ada dinas pendidikan ya, biasanya subunit itu adalah sekolah-sekolah. Nah, itu sudah berjalan, tapi khusus untuk yang selain itu nanti akan menggunakan NIPKU ini. Nah, ini mengacunya kemana? Jadi mengacunya kepada aturan terbaru tentang NPWP 16 ini di PMK nomor 112 PMK 03 2022 yang merupakan aturan awal tentang adanya NIPKU. Jadi PMK ini merancang tentang penggunaan NIPKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai pengganti NPWP cabang nanti saat implementasi NPWP 16 digit secara penuh ya. Jadi sekarang memang NPWP 16 digit itu sudah bisa digunakan ya di beberapa aplikasi, tapi memang belum digunakan secara penuh. Nah, dengan adanya aturan ini itu dimasukkan tentang adanya NIPKU ini yang akan menggantikan nanti NPWP cabang. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya NIPKU itu berbeda dengan NPWP cabang nantinya. Jadi NIPKU ini hanya nomor identitas atas tempat kegiatan usaha yang tidak lagi digunakan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan tersendiri. Jadi NIPKU nanti tidak bisa melaksanakan
kewajiban perpajakannya tersendiri seperti misalnya penyetoran pajak dan pelaporan SPT layaknya NPWP cabang. Jadi kalau sekarang ya NPWP cabang masih sama seperti dengan ketentuan sebelumnya, masih bisa melakukan pelaporan, pembuatan bukti potong dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus nanti menggunakan NITKU ya semuanya dilakukan melalui NP pusat. Nah, bagaimana penggunaan NITKU ini? Jadi penggunaan NITKU atau kapan akan NITKU itu betul-betul diterapkan. Jadi meskipun tidak memiliki kewajiban nih nanti NITKU yang akan digunakan pada saat nanti implementasi Cortex ya. Jadi perlu sedikit diinformasikan, nanti akan ada sebuah aplikasi yang sedang disiapkan, sedang dalam proses pengujian yang akan menggantikan aplikasi sekarang yang namanya Cortex untuk digunakan oleh seluruh wajib pajak. Nah, nanti pada saatnya nanti ketika sudah jalan semua ya nanti NITKU atau yang diberikan ya, kalau bahasa sekarangnya adalah cabang, itu nanti dapat diberikan akses dan wewenang oleh pengurus atau wakil yang ditunjuk sebagai PIC ya. Jadi nanti semacam PIC untuk bisa menjalankan administrasi perpajakan dari masing-masing NITKU tersebut. Guna membantu misalnya pembuatan faktur pajak, bukti potong, kemudian juga untuk keperluan pembuatan SPT dan atau membedakan transaksi antar cabang ya. Jadi nanti diberikan semacam akses dengan menggunakan NPWP pusat yang diberikan oleh PWP pusat kepada masing-masing NITKU tersebut. Bagaimana proses pemberian NITKU-nya ya? Jadi kalau sekarang itu diberikan secara otomatis ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak pusat yang sudah mempunyai cabang-cabang ya itu akan langsung diberikan NITKU secara otomatis oleh DJP untuk wajib pajak yang lama. Nah, bagaimana mengetahui apakah NITKU dari masing-masing wajib pajak itu? Nah, pengecekan NITKU dapat dilakukan melalui akun DJP online masing-masing ya. Jadi sebenarnya nanti sudah bisa dilihat tuh. Khususnya mungkin NPWP pusat, mungkin dia bisa melihat masing-masing cabangnya itu sudah mempunyai NITKU-nya masing-masing. Nah, bagaimana dengan cabangnya sendiri? Ya, untuk mengetahui NITKU-nya ya bisa dilihat melalui cabangnya, seperti itu nomor urut NITKU-nya berapa. Itu sudah bisa dilihat sekarang. Nah, bagi cabang yang mendaftarkan diri nanti sebelum implementasi NITKU ini nanti jadi maksudnya ketika yang baru terdaftar sekarang nih dan implementasi Cortex belum berjalan, itu juga akan diberikan atau dinyilir secara otomatis bersama dengan NPWP cabang. Jadi NPWP cabang diberikan untuk yang mendaftar sekarang di mana Cortex belum berjalan, kemudian langsung juga diberikan NITKU. Nah, nanti ketika pada saatnya Cortex sudah diimplementasikan ya, NPWP pusat itu mendaftarkan tempat kegiatan usahanya secara mandiri untuk mendapatkan NITKU. Jadi tidak ada lagi pendaftaran NPWP cabang, tapi NPWP pusat mendaftarkan cabang-cabangnya yang kalau bahasa sekarangnya itu untuk mendapatkan NITKU ini, mendapatkan NITKU 22 digit. Nah, melalui mekanisme perubahan data di menu yang disediakan. Jadi langsung nanti di menu Cortex yang sudah disediakan ya, itu nanti akan ada bisa NPWP pusat untuk melakukan pendaftaran NITKU. Nah, sekarang nih ini di masa peralihan ya. Jadi NPWP 15 masih jalan, NPWP cabang juga masih jalan. Kemudian tapi juga sudah ada NITKU-nya yang bisa dilihat di masing-masing data wajib pajak. Ini di masa peralihan ini, selama masa peralihan dan implementasi berkala PMK 112 kemudian disesuaikan dengan Per 06 yang terakhir, NITKU ini hanya masih sebagai tambahan informasi saja. Jadi untuk memberikan habituasi ya, pembiasaan. Jadi nanti wajib pajak tidak bingung lagi nih NITKU apa, nomor kami berapa, NITKU-nya dapat dari mana dan sebagainya. Jadi sudah disampaikan jauh-jauh hari nanti akan ada NITKU, sehingga wajib pajak tidak perlu sudah mengetahui fungsinya, kemudian sudah langsung bisa digunakan. Nah, sekarang PP cabang itu tetap bisa digunakan sebagaimana biasa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya ya, berupa bisa pembuatan identitas dalam pembuatan bukti potong, kemudian faktur pajak baik sebagai pemotong atau pemungut maupun yang dipungut atau yang dipotong ya tetap menggunakan NPWP 15 digitnya ya, dalam aplikasi yang ada di DJP itu masih tetap digunakan.
Jadi tidak perlu menggunakan NIK-ku. Jadi misalnya nih NPWP cabang 15 digit pembeli yang tidak melakukan pemusatan, jadi dia NPWP cabang PKP masih melakukan pembelian, ya dia masih menggunakan nomor identitas cabang tersebut dalam penerbitan faktur pajak sebagaimana yang sudah biasa dilakukan. Selanjutnya, jadi nanti selanjutnya NPWP cabang itu ya tadi ada sedikit tambahan ya. Jadi ketika pun misalnya ini NIK-nya tidak muncul atau belum muncul ya, karena memang untuk di faktur pajak kan kadang perlu dilakukan sinkron profil ya sekarang di aplikasi e-faktur. Nah mungkin belum muncul NIK-nya itu tidak masalah, karena pemunculan NIK itu bukan berarti faktur pajak menjadi tidak sah ya, karena ini hanya sebatas informasi tambahan saja. Nanti ya hanya ketika NPWP cabang itu sudah betul-betul itu digantikan ketika kapan ya, ketika Cortex ya, aplikasi Cortex yang sedang dalam proses habituasi ya, penginformasian, kemudian penyampaian dan lain sebagainya itu diimplementasikan, Cortexnya betul-betul diimplementasikan ya, maka NPWP cabang baru akan digantikan sepenuhnya dengan NIK ini. Nah, mengapa harus ada perubahan seperti itu? Jadi perubahan ini adalah dalam rangka untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan ya. Jadi semuanya akan terpusat menggunakan NPWP pusat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mempermudah wajib pajak demi peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara itu sendiri. Terakhir ya, simpulannya, jadi yang saat ini masih menggunakan NPWP 15 digit, khususnya mungkin untuk PKP cabang, untuk menerbitkan faktur dan lain sebagainya, itu masih tetap bisa digunakan sebagaimana biasa. Untuk pembuatan faktur, kemudian pembuatan bukti potong dan lain sebagainya yang memang selama ini masih berjalan seperti yang biasa, masih bisa digunakan, masih melihat dan kewajiban penerima sampai nanti catatannya adalah implementasi Cortex itu dijalankan. Jadi bagi PKP cabang yang merupakan PKP yang tidak dipusatkan, maka penerbitan faktur elektroniknya menggunakan NPWP cabang tersebut. Seperti itu ya. Jadi informasinya sudah jelas, NPWP 15 digit itu masih tetap bisa digunakan baik oleh PKP cabang sekalipun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and comment di channel ini. Mendoakan semoga usaha Bapak Ibu terus berjalan dengan baik, semakin sukses, dan juga sampai bertemu kembali dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.